Shalom, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Tanya jawab singkat TJS. Hari ini kita membahas pertanyaan tentang kesaksian orang yang mengaku pernah melihat neraka. Jadi banyak sekali yang menanyakan hal ini. Sebelum kita membahasnya, silakan untuk subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya untuk terus mendukung perkembangan dan kemajuan dari channel pelayanan ini. Saya akan bacakan pertanyaan dari beberapa orang yang mengirimkan pertanyaan ke saya yang senada. Pak, saya pernah mendengar beberapa orang hamba Tuhan yang bersaksi pernah melihat neraka. Bagaimana pandangan Bapak? Nah, saudara-saudara, yang pertama-tama, jangan mudah kagum, terhanyut, ataupun menelan mentah-mentah begitu saja seadanya kesaksian dari hamba Tuhan. Sekalipun dia hamba Tuhan yang mempunyai nama besar. Ujilah dulu kesaksian-kesaksian itu dengan firman Tuhan. Tidak peduli betapa hebat dan populernya kesaksian itu. Nah, saya akan mengajak saudara-saudara untuk membuka 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Mari kita mengujinya. Di dalam banyak kesaksian-kesaksian, khususnya hamba Tuhan yang mengaku pernah melihat neraka, di sana ada suatu kesamaan ya di antara cerita-cerita itu, meskipun orang yang memberikan kesaksian itu berbeda-beda, ada kesamaan, yaitu bahwa di sana ia melihat setan menyiksa manusia. Nah, pertanyaannya adalah di bagian mana dari kitab suci yang menggambarkan setan menyiksa manusia di neraka? Pertama, saat ini setan masih belum di neraka. Setan masih diberi kesempatan untuk mengganggu iman orang percaya. Yang kedua, kalau nanti dia di neraka, dia akan disiksa, bukan menyiksa. Perhatikan itu. Bukan menyiksa, tetapi akan disiksa. Dan ini secara jelas digambarkan di dalam Matius 8 ayat 29 ya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Ini kepada Yesus ya. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi di sini jelas bahwa setan akan disiksa, bukan menyiksa. Kalau kita renungkan, siapa yang mengangkat setan menjadi algojo atas manusia? Sedangkan dia adalah bapa segala kejahatan. Lah kok enak sekali dia jadi algojo atas manusia. Ada yang bilang, tapi kan setan juga memang menyiksa orang yang kerasukan dan sebagainya, sampai dibanting-banting, sampai gulung-gulung dan sebagainya. Saudara-saudara, ingat, itu adalah masih di dunia, bukan di neraka. Yang dia berikan kesaksian itu, mereka melihatnya setan menyiksa manusia di neraka. Nah, apakah mereka tidak membaca firman Tuhan terlebih dulu sebelum men-sharingkannya, sebelum memberikan kesaksian kepada orang banyak? Hanya ada beberapa kemungkinan. Kalau dia cinta firman Tuhan, dia akan menahan diri dulu dan menceknya terlebih dahulu dengan firman Tuhan. Bagaimana gambaran tentang neraka menurut kitab suci? Sesuai tidak dengan gambaran kitab suci tentang neraka yang dia lihat itu? Mungkin memang benar dia mendapatkan penglihatan tentang neraka itu. Yang pasti itu bukan dari Tuhan. Mengapa? Karena tidak sesuai seperti yang digambarkan di dalam kitab suci. Lantas, kalau bukan dari Tuhan, dari mana? Ya pasti dari setan. Kemungkinan berikutnya adalah hanya sekedar, mungkin orang tersebut hanya sekedar
membual, ngobros, sekedar memberikan cerita yang spektakuler, yang kesannya wah, yang kesannya spektakuler supaya dia bisa mendapatkan pengikut yang banyak, supaya dia populer, supaya dia tenar, supaya dia terkenal, dan sebagainya. Hanya Yesus yang layak diidolakan, saudara. Dan ini juga berlaku untuk kesaksian-kesaksian yang mereka mengaku pernah naik turun ke surga seperti teh celup ya. Kata komedian Mongol, stand up komedi Mongol mengatakan, wah mereka pergi ke surga naik turun kayak teh celup ya. Kalau orang Surabaya bilang pergi ke surga, dari dunia ke surga seperti pergi ke pasar atom ya. Saking seringnya. Nah, jangan lekas percaya, jangan cinta mati yang membabi buta terhadap orang yang mengaku-ngaku demikian. Orang yang mengaku memberikan kesaksian-kesaksian seperti ini. Cinta kita, kagum kita, hati kita itu harus tertuju hanya pada firman Tuhan. Hati kita harusnya tertawan, tertangkap, terpesona hanya oleh firman Tuhan. Karena itu adalah kesaksian Allah sendiri. Sebab itu adalah firman Tuhan. Kitab suci itu adalah kesaksian Allah sendiri. Mereka men-sharingkannya tanpa mencek terlebih dahulu apakah penglihatannya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Apakah seperti yang digambarkan oleh kitab suci atau tidak. Itu menunjukkan bahwa orang itu tidak cinta firman Tuhan. Tidak cinta kebenaran. Bagaimana mungkin kita bisa percaya begitu saja terhadap ajarannya? Sedangkan kesaksian manusia itu bisa ditambahi, bisa dikurangi, atau bisa dilebih-lebihkan. Karena natur kita sebagai orang berdosa yang memang seperti itu. Dan hanya firman Tuhan yang bisa mengubah seseorang melalui pertolongan Roh Kudus. Jadi ini peringatan untuk kita semua agar tidak mudah menelan mentah-mentah begitu saja seadanya kesaksian-kesaksian. Tidak peduli itu dari hamba Tuhan yang ngetop, yang tenar, yang terkenal sekalipun. Ujilah dan recheck dengan firman Tuhan. Karena satu-satunya standar kebenaran hanyalah firman Tuhan. Bukannya pengalaman-pengalaman, bukannya kesaksian-kesaksian, bukan pula tanda-tanda dan mujizat. Nah, apakah kesaksian-kesaksian itu bisa membangun iman dan pengertian saudara? Kalau dia sudah men-sharingkan tentang neraka seperti ini, saya tidak tahu. Bagaimana itu bisa mengubah saudara? Iman dan pengertian kita itu dibangun dengan, harusnya hendaknya dibangun dengan pengertian firman Tuhan yang benar. Itulah fondasi yang kokoh. Fondasi yang kuat. Fondasi yang tak tergoyahkan. Dan hanya Yesus saja idola kita, teladan kita, Tuhan kita. Dan satu-satunya juru selamat kita. Kepada dialah kita mesti harus berpusat. Hanya kepada dia saja kita bisa mengidolakan. Hanya kepada dia saja kita bisa meneladani. Tuhan memberkati.